Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita merasa bahwa Allah itu jauh? Kita berdoa, kita beribadah, tapi hati terasa kering dan kosong. Seolah-olah doa kita hanya berhenti di langit-langit kamar. Padahal Allah berfirman, "Aku dekat, lebih dekat daripada urat leher kalian." Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sebenarnya cara merasakan kedekatan Allah dalam setiap momen hidup kita. Tidak hanya di masjid, tidak hanya saat salat, tapi juga di tengah kesibukan, di saat sepi, bahkan ketika kita sedang diuji. Yuk kita telusuri bersama, karena perjalanan ini bukan hanya tentang pengetahuan, tapi tentang pengalaman hati. Jangan lupa siapkan hati yang lapang, agar kita bisa benar-benar merasakan indahnya Allah yang Maha Dekat. Saudaraku, pernahkah engkau merasa bahwa Allah itu jauh? Seakan-akan doa yang kita panjatkan hanya berhenti di langit-langit kamar, lalu tak berjawab. Padahal Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Surah Al-Baqarah 186. Sang ustadz membuka kajian dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Jamaah yang duduk bersila mendengarkan dengan seksama, beberapa mengangguk, ada pula yang menundukkan kepala, seolah ayat itu sedang berbicara langsung ke dalam hatinya. Seorang jamaah muda mengangkat tangan. "Ustadz, kalau Allah Maha Dekat, mengapa saya masih sering merasa kosong? Kadang saat salat, lidah saya membaca, tapi hati saya kering. Saya tahu Allah itu ada, tapi saya tidak benar-benar bisa merasakan kedekatan itu." Pertanyaan itu menggema, seolah mewakili rasa yang banyak dialami orang-orang di sekitarnya. Ada yang menoleh, ada yang terdiam, dan ada pula yang meneteskan air mata, karena merasa sedang ditanya dirinya sendiri. Sang ustadz tersenyum lembut. "Nak, yang engkau rasakan itu adalah awal perjalanan. Perasaan kosong bukan berarti Allah jauh, tapi hati kita yang belum terlatih untuk menyadari kedekatannya. Bayangkan udara yang kau hirup sekarang. Apakah kau bisa melihatnya?" Jamaah muda itu menggeleng. "Apakah kau bisa merasakannya masuk ke dalam paru-parumu?" Pemuda itu mengangguk. "Begitulah Allah, Dia lebih dekat daripada udara yang kau hirup. Bahkan Rasulullah bersabda, Allah lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya." Maka tugas kita adalah melatih hati agar sensitif, agar bisa mengenali kedekatan itu, bukan hanya dengan akal, tapi dengan rasa. Dialog itu membuat suasana majelis hening sejenak. Ada yang menutup mata, mencoba meresapi penjelasan. Ada pula yang menggenggam tasbih lebih erat, seakan ingin merasakan detik-detik kebersamaan dengan Allah. Sang ustadz melanjutkan, "Ketika kita tidak bisa merasakan, itu bukan karena Allah jauh, tapi karena hati kita penuh dengan kebisingan dunia. Kita terlalu sibuk dengan pikiran tentang pekerjaan, masalah, ambisi, atau bahkan luka masa lalu. Maka yang perlu dilakukan adalah menyapu hati, menenangkan pikiran, lalu membuka diri. Itulah sebabnya zikir dan doa bukan hanya bacaan lisan, tapi cara untuk membersihkan hati agar cahaya Allah bisa terasa." Pemuda itu kembali bertanya dengan suara lirih, "Lalu bagaimana cara memulainya, Ustadz?" "Saya ingin sekali merasakan bahwa Allah dekat, tapi setiap kali mencoba, saya terganggu dengan pikiran saya sendiri." Ustadz menatapnya penuh kasih. "Mulailah dengan kesadaran sederhana. Saat engkau bangun tidur, sadari bahwa napas pertama yang Allah beri adalah tanda kasih sayangnya. Saat engkau minum segelas air, resapilah bahwa itu adalah rahmat Allah yang mengalir dalam tubuhmu. Saat engkau menunduk dalam sujud, rasakan bahwa engkau sedang paling dekat dengannya. Jangan terburu-buru, pelan-pelan, biarkan hatimu belajar mengenali tanda-tandanya." Jamaah lain ikut menyahut, "Jadi sebenarnya bukan Allah yang jauh, tapi kita yang sering lalai, ya Ustadz?" Sang Ustadz mengangguk, "Betul, Allah tak pernah jauh. Bahkan ketika seorang hamba berdosa, Allah tetap dekat, menunggu ia kembali. Rasa jauh itu hanyalah ilusi hati yang tertutup oleh dunia. Maka perjalanan spiritual sejati adalah perjalanan kembali, bukan menuju, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita." Seorang ibu paruh baya yang duduk di barisan tengah angkat bicara dengan suara bergetar. "Ustadz, saya sering menangis ketika salat. Bukan karena saya merasa dekat,
Tapi justru karena saya merasa penuh dosa, saya malu kepada Allah, rasanya tidak pantas untuk menghadapnya. Bagaimana bisa saya merasakan kedekatan kalau hati saya dipenuhi rasa bersalah? Semua jamaah terdiam, suasana menjadi haru, sebagian ikut meneteskan air mata karena mereka pun pernah merasakan hal yang sama. Sang Ustadz menatap penuh kasih sayang, lalu berkata, "Ibu, ketahuilah bahwa rasa malu itu tanda hati masih hidup. Justru disitulah letak rahmat Allah. Rasa bersalah bukan penghalang, melainkan pintu menuju kedekatan dengan Allah. Jika engkau merasa kotor, maka Allah itulah yang maha mensucikan. Jika engkau merasa berdosa, maka Allah itulah yang maha pengampun." Seorang bapak yang duduk di sampingnya menyambung, "Tapi Ustadz, bukankah dosa-dosa kita akan membuat doa kita tidak diangkat? Bagaimana mungkin Allah dekat dengan orang penuh dosa seperti saya?" Sang Ustadz tersenyum dan berkata, "Bapak, dosa memang menutupi hati, tetapi bukan berarti Allah menjauh. Bayangkan ada matahari yang terus bersinar, lalu jendela rumah kita tertutup debu dan tirai tebal. Apakah matahari hilang? Tidak. Ia tetap ada, tetap memberi cahaya, hanya saja pandangan kita terhalang. Begitulah dosa. Allah tetap maha dekat, tetapi kita yang tidak bisa melihat karena hati kita tertutup. Maka tugas kita adalah membersihkan jendela hati dengan taubat, istighfar dan amal saleh, agar cahayanya kembali masuk." Ibu tadi menunduk, air matanya mengalir deras. "Jadi Allah tetap dekat meski saya penuh dosa, Ustadz?" tanyanya dengan suara parau. "Benar Ibu," jawab sang Ustadz lembut. "Bahkan Allah lebih dekat kepada orang yang kembali dengan air mata taubatnya. Rasulullah bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir." Bayangkan, seseorang kehilangan satu-satunya kendaraan dan sumber hidupnya di padang pasir, lalu menemukannya kembali. Betapa bahagianya dia. Nah, kegembiraan Allah lebih besar daripada itu ketika seorang hamba kembali kepadanya. Maka jangan biarkan rasa bersalah menjauhkanmu, biarkan ia menjadi bahan bakar untuk lebih dekat. Seorang remaja yang duduk di pojok ikut bertanya, "Ustadz, bagaimana kalau saya sering jatuh ke dalam dosa yang sama? Saya bertaubat, tapi jatuh lagi. Saya takut Allah bosan dengan saya." Ustadz menatapnya penuh pengertian. "Nak, Allah tidak seperti manusia. Dia tidak pernah bosan menerima taubat hambanya selama engkau tidak bosan bertaubat. Setiap kali engkau jatuh, bangkitlah lagi. Jangan biarkan bisikan setan membuatmu putus asa. Justru setiap kali engkau kembali, setiap kali engkau mengetuk pintunya, itu menandakan bahwa hatimu masih mengenali Tuhannya. Itulah bukti kedekatan, meski engkau belum merasakannya sempurna." Majelis semakin hening, hanya terdengar isak tangis tertahan dari beberapa jamaah. Ustadz menutup penjelasan itu dengan suara yang dalam. "Ingatlah, Allah tidak pernah menjauh. Kedekatannya tidak bergantung pada suci atau tidaknya diri kita. Kedekatan Allah adalah sifatnya, bukan hasil amal kita. Amal hanya membuat kita lebih mampu menyadarinya. Maka jangan biarkan rasa bersalah menjadi tembok. Jadikan ia jembatan yang membawamu untuk berlari pulang kepada Allah." Seorang anak muda lain mengangkat tangan, suaranya agak bergetar. "Ustadz, kadang saya merasa dekat dengan Allah hanya ketika saya sedang diuji. Misalnya, waktu saya sakit atau kehilangan sesuatu, saya lebih sering berdoa, lebih rajin salat malam. Tapi ketika keadaan saya kembali normal, saya jadi lalai lagi. Apakah itu berarti saya hanya mengingat Allah di saat sulit? Dan bagaimana caranya agar rasa dekat itu bisa saya jaga, tidak hanya ketika ditimpa masalah?" Pertanyaan itu membuat beberapa jamaah mengangguk, tanda mereka pun merasakan hal yang sama. Sang Ustadz tersenyum lalu menjawab, "Nak, apa yang engkau alami adalah fitrah manusia. Allah bahkan mengabadikan hal itu dalam Al-Quran. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, mereka berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu dari mereka, mereka kembali kepada keadaan seolah-olah mereka tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang menimpa mereka." QS Yunus 12. "Jadi engkau tidak sendirian," remaja itu menunduk. Wajahnya memerah karena merasa ayat tersebut persis menggambarkan dirinya. Lalu Ustadz melanjutkan, "Namun jangan berkecil hati. Justru ujian itu adalah cara Allah menarikmu
untuk merasakan kedekatannya. Allah tahu saat engkau sedang sehat, sibuk atau senang, engkau mudah lupa. Maka Allah kirimkan sedikit rasa sakit, kehilangan atau kesempitan agar engkau kembali. Itu bukan tanda Allah menjauh, melainkan tanda Allah peduli. Karena Dia tidak ingin engkau larut terlalu jauh dalam kelalaian. Maka ketika engkau merasakan ujian, jangan hanya melihat kesulitannya, tapi lihatlah kasih sayang Allah di baliknya. Seorang bapak yang duduk di barisan depan bertanya, "Kalau begitu, apakah berarti kita harus bersyukur atas ujian, Ustadz?" Sang Ustadz mengangguk, "Betul sekali. Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, itu pun baik baginya." Jadi bukan hanya nikmat yang membuat kita dekat, tetapi juga ujian. Bedanya, nikmat sering membuat kita lalai, sedangkan ujian membuat kita sadar. Karena itu, orang-orang yang mengenal Allah dengan hati, mereka bisa merasa dekat baik dalam senang maupun susah. Kuncinya adalah melatih kesadaran remaja tadi, mengangkat wajahnya. Tapi bagaimana caranya, Ustadz, agar saya tetap ingat meski tidak sedang diuji? Ustadz menatapnya penuh perhatian. Mulailah dengan mensyukuri hal-hal kecil setiap hari. Ketika engkau bisa bangun pagi, ucapkan Alhamdulillah dengan hati. Ketika engkau bisa makan, sadari bahwa itu adalah pemberiannya. Latih dirimu untuk melihat Allah di balik setiap peristiwa kecil. Jika engkau bisa menemukan Allah dalam hal-hal sederhana, maka engkau tidak perlu menunggu ujian besar untuk merasa dekat. Kedekatan itu bisa hadir setiap detik, kapanpun engkau mau menyadarinya. Beberapa jamaah tampak tersenyum seolah menemukan harapan baru. Ustadz pun menutup bagian ini dengan kalimat yang penuh makna. Ingatlah, ujian bukan tanda Allah jauh, melainkan tanda Allah ingin engkau lebih dekat. Namun jangan tunggu diuji untuk kembali kepadanya. Jadikanlah syukur dan kesadaran harian sebagai jembatan untuk terus merasakan kedekatan itu. Maka engkau akan merasakan Allah selalu bersamamu, baik dalam senang maupun susah. Seorang jamaah tua yang rambutnya sudah memutih perlahan mengangkat tangan. Suaranya pelan tapi jelas. "Ustadz, sejak muda saya rajin salat, puasa, dan ibadah lain. Tapi seringkali saya merasa ibadah itu hanya rutinitas. Saya takut, jangan-jangan saya hanya sekadar menjalankan kewajiban tanpa rasa. Bagaimana cara menjadikan ibadah itu sebagai jalan untuk benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah?" Pertanyaan itu menohok banyak hati. Beberapa orang tampak menghela napas panjang, seolah apa yang ditanyakan itu juga menjadi pergumulan batin mereka. Sang Ustadz tersenyum penuh penghargaan. "Pak, engkau sudah berada di jalur yang benar. Ketika seseorang merasa ibadahnya hanya rutinitas, itu bukan tanda ia gagal, tapi tanda ia sedang dipanggil untuk naik ke level berikutnya. Allah ingin engkau tidak hanya sekadar beribadah dengan tubuh, tetapi juga dengan hati. Ibadah adalah jembatan, bukan tujuan. Salat, zikir, puasa, semuanya adalah sarana untuk menumbuhkan rasa dekat dengan Allah. Jika hanya jasad yang hadir, hati akan kering. Tapi jika hati ikut hadir, ibadah akan menjadi perjumpaan yang penuh rasa." Seorang pemuda menyahut, "Ustadz, bagaimana cara menghadirkan hati dalam ibadah? Kadang saya sudah niat khusyuk, tapi pikiran melayang kemana-mana. Baru takbir, sudah ingat pekerjaan, ingat urusan rumah, bahkan kadang ingat hal-hal yang tidak penting." Jamaah lain tertawa kecil, karena mereka pun merasakan hal yang sama. Sang Ustadz tersenyum, "Itulah ujian hati kita. Khusyuk bukan berarti pikiran tidak pernah melayang, tapi kemampuan untuk mengembalikan hati setiap kali ia teralihkan. Seperti anak kecil yang berlari keluar rumah, tugas kita adalah menjemputnya dan membawanya kembali. Kalau ia lari lagi, jemput lagi. Begitu seterusnya. Jangan marah, jangan menyerah. Lama-lama, hati akan terbiasa tinggal di hadapan Allah." Seorang ibu di sisi lain bertanya, "Apakah ada amalan khusus Ustadz untuk melatih hati agar lebih dekat dalam ibadah?" Ustadz menjawab dengan lembut, "Mulailah dengan zikir, sebab zikir adalah pengingat yang terus-menerus. Allah berfirman, 'Ingatlah aku, niscaya aku ingat kalian.' Saat lidahmu menyebut nama Allah, sesungguhnya Allah sedang memperhatikanmu. Bayangkan, setiap kali engkau berzikir, engkau sedang memanggil Tuhanmu,
dan Dia menjawab dengan perhatiannya. Lakukan dengan hati, jangan terburu-buru. Lebih baik sedikit tapi meresap daripada banyak tapi kosong. Seorang remaja kembali menyela. Jadi sebenarnya inti ibadah bukan pada jumlahnya ya Ustadz, tapi pada kualitas rasa yang kita hadirkan. Sang Ustadz mengangguk. Benar sekali. Allah tidak melihat jumlah rakaatmu semata, tapi bagaimana hatimu hadir di dalamnya. Bahkan doa paling sederhana, jika lahir dari hati yang penuh cinta dan harap kepada Allah, lebih berharga daripada ibadah panjang yang hanya formalitas. Ingatlah, Allah Maha Dekat. Dia melihat kedalaman hatimu lebih dari gerakan jasadmu. Suasana majelis menjadi hikmat. Beberapa jamaah menutup mata, mencoba meresapi bagaimana rasanya menghadirkan hati dalam ibadah. Sang Ustadz menutup penjelasannya. Mulailah dari hal kecil. Saat engkau takbir, bayangkan engkau sedang berdiri di hadapan Allah. Saat membaca Al-Fatihah, resapilah bahwa Allah sedang menjawab bacaanmu. Saat sujud, rasakan bahwa engkau sedang paling dekat dengannya. Dengan begitu, ibadah bukan lagi rutinitas, tapi perjumpaan. Dan dalam perjumpaan itulah engkau akan merasakan Allah selalu dekat. Seorang pemuda yang terlihat sederhana, dengan pakaian kerja masih berdebu, memberanikan diri bertanya, Ustadz, bagaimana dengan kami yang sibuk bekerja setiap hari? Dari pagi sampai malam saya di lapangan, kadang lupa waktu, apalagi untuk merenung. Apakah dalam kesibukan seperti itu kita masih bisa merasakan Allah dekat? Atau hanya orang-orang yang banyak waktu untuk ibadah yang bisa merasakannya? Pertanyaan itu membuat beberapa jamaah pekerja ikut mengangguk. Wajah mereka memancarkan kelelahan, tapi juga harapan ingin memahami. Sang Ustadz menatap pemuda itu dengan senyum hangat. Nak, justru disitulah indahnya rahmat Allah. Allah tidak membatasi kedekatannya hanya pada masjid atau sajadah. Allah hadir di setiap detik hidupmu. Ketika engkau bekerja mencari nafkah halal, itu pun ibadah. Ketika engkau menahan diri dari yang haram, engkau sedang dekat dengan Allah. Bahkan ketika engkau tersenyum pada keluargamu setelah pulang kerja, itu pun bernilai ibadah. Kedekatan bukan hanya tentang berapa lama engkau duduk di majelis, tapi tentang kesadaranmu bahwa Allah selalu hadir dimanapun engkau berada. Seorang ibu rumah tangga menyela, Ustadz, bagaimana dengan kami yang sehari-hari sibuk mengurus rumah, memasak, membersihkan, mengurus anak? Kadang saya merasa jauh dari Allah karena tidak sempat mengikuti kajian atau berlama-lama membaca Al-Quran. Ustadz menatapnya dengan penuh penghargaan. Ibu, jangan pernah remehkan tugas itu. Rasulullah SAW bersabda bahwa melayani keluarga adalah bagian dari jihad seorang wanita. Ketika engkau mengurus anak dengan sabar, setiap peluhmu dicatat sebagai pahala. Ketika engkau memasak dengan niat memberi makan halal untuk keluargamu, itu zikir dalam bentuk amal. Allah Maha Dekat, bahkan di dapur rumahmu. Yang membedakan hanyalah kesadaran kita untuk melihatnya dalam setiap aktivitas. Seorang mahasiswa kemudian bertanya, Ustadz, bagaimana caranya menghadirkan kesadaran itu di tengah aktivitas duniawi? Kadang saya sedang belajar atau bekerja, tiba-tiba lupa pada Allah. Baru ingat lagi kalau sudah selesai. Sang Ustadz menjawab, nah, itulah fungsi niat. Rasulullah mengajarkan, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jika sejak awal engkau berniat belajar karena Allah, maka seluruh proses belajarmu akan menjadi ibadah. Jika engkau bekerja karena ingin memberi nafkah halal dan tidak bergantung pada orang lain, itu pun ibadah. Dengan niat yang lurus, setiap langkahmu adalah jalan mendekat kepada Allah. Tidak perlu menunggu selesai untuk ingat Allah. Cukup luruskan niat sejak awal, lalu jaga dengan istighfar di sela-sela aktivitasmu. Seorang bapak mengangguk dan berkata, jadi sebenarnya Allah itu selalu dekat dalam setiap aktivitas? Ya Ustadz, asal kita sadar. Ustadz tersenyum. Betul sekali. Itulah mengapa dalam Islam kita diajarkan doa-doa kecil. Doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa makan, doa bepergian. Semua itu bukan sekadar hafalan, tapi latihan untuk menghadirkan Allah di setiap momen. Dengan begitu, kita tidak pernah terlepas dari kesadaran bahwa Allah bersama kita. Maka sibuk bekerja, sibuk belajar, sibuk mengurus rumah, semuanya bisa menjadi jalan merasakan kedekatan Allah. Suasana majelis menjadi lebih tenang, seakan beban jamaah yang merasa sibuk mulai terangkat.
Ustadz menutup bagian ini dengan kalimat yang menyejukkan. Ingatlah, Allah tidak hanya hadir di mihrab masjid, tapi juga di pasar, di dapur, di ruang kerja, di jalanan. Allah tidak hanya dekat ketika engkau sujud, tapi juga ketika engkau berpeluh mencari nafkah atau berjuang menunaikan amanah keluarga. Yang penting adalah hatimu tetap mengingatnya. Dengan begitu, engkau akan merasakan bahwa Allah Maha dekat di setiap keadaan. Seorang pemuda kurus dengan wajah pucat mengangkat tangan perlahan. Suaranya lirih namun jelas. Ustadz, saya sering merasa sepi meskipun di tengah keramaian. Ada banyak orang di sekitar saya, keluarga, teman, tapi hati saya tetap kosong. Kadang malam hari saya sulit tidur, pikiran penuh, dada terasa sesak. Di saat-saat itu, saya merasa Allah jauh sekali. Bagaimana caranya agar kesepian itu bisa berubah menjadi momen merasakan Allah dekat? Pertanyaan itu membuat suasana majelis terdiam. Banyak yang menunduk, seolah pertanyaan itu mewakili suara hati mereka yang paling dalam. Sang ustadz menatap pemuda itu dengan penuh kelembutan, lalu berkata, "Nah, rasa sepi itu bukan musibah, tapi undangan. Allah sedang mengajakmu untuk menoleh kepadanya. Justru di saat manusia tidak bisa mengisi ruang kosong di hatimu, itulah saat yang paling tepat untuk membiarkan Allah hadir di sana. Kesepian adalah tanda bahwa hatimu sedang mencari sesuatu yang lebih besar daripada dunia. Dan itu adalah Allah, maka jangan lari dari kesepian. Sambutlah ia sebagai kesempatan untuk berbisik kepada Allah." Seorang jamaah lain bertanya, "Tapi Ustadz, kadang ketika sepi, justru pikiran buruk yang datang, rasa cemas, takut, bahkan godaan maksiat. Bagaimana mengubah kesepian itu agar benar-benar jadi jalan mendekat kepada Allah, bukan sebaliknya?" Sang ustadz mengangguk paham. Itulah sebabnya zikir dan doa menjadi benteng. Saat hatimu kosong, ibarat rumah yang pintunya terbuka. Kalau tidak segera diisi dengan cahaya, maka kegelapan akan masuk. Jika tidak segera dipenuhi dengan zikir, maka bisikan buruk akan menguasai. Maka jadikan kesepian sebagai waktu terbaik untuk mengucapkan La ilaha illallah, atau membaca istighfar, atau sekadar berdoa dengan kata-kata sederhana dari hatimu. Dengan begitu, kesepian berubah menjadi perjumpaan, bukan jeratan. Pemuda itu menunduk, matanya berkaca-kaca. Jadi sebenarnya kesepian itu bukan karena Allah jauh, ya Ustadz, tapi karena saya sendiri yang tidak mengisinya dengannya? Sang Ustadz tersenyum, benar sekali. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Bahkan di saat engkau merasa sendirian, Allah tetap bersama. Ingat firman-Nya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. QSS At-Taubah 40. Ayat itu turun ketika Rasulullah SAW bersembunyi di gua bersama Abu Bakar. Dalam situasi terdesak, penuh ancaman, Allah hadir menenangkan hati mereka. Jika Rasulullah yang maksum pun diberi pelajaran tentang kedekatan Allah dalam kesendirian, maka engkau pun bisa merasakannya. Seorang ibu tua di barisan belakang menimpali dengan suara bergetar, "Ustadz, saya sering merasa sepi sejak suami saya meninggal. Anak-anak sibuk, rumah jadi sunyi. Kadang saya merasa tidak ada yang memperhatikan saya lagi." Suasana majelis kembali haru. Ustadz menatapnya dengan penuh kasih. "Ibu, ketahuilah, cinta manusia itu terbatas, tapi cinta Allah tidak pernah pergi. Kesunyian yang ibu rasakan adalah undangan untuk lebih banyak berbicara dengan Allah." Rasulullah bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan lapang. Niscaya Dia akan menjawab doa kalian dalam keadaan sempit." Gunakan waktu sepi itu untuk menjadikan Allah sebagai teman bicara. Curahkan isi hati, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Allah Maha mendengar, lebih dekat daripada siapapun majelis menjadi syahdu. Banyak jamaah mengusap air mata. Sang ustadz menutup dengan kalimat yang menenangkan. Kesepian bukan tanda Allah jauh. Justru kesepian adalah ruang yang Allah sediakan agar engkau bisa lebih akrab dengannya. Jadikanlah setiap detik kesendirian sebagai kesempatan untuk berbisik, "Ya Allah, Engkau selalu bersamaku." Dengan begitu, sepi bukan lagi kosong, tapi penuh cahaya. Seorang bapak parubaya dengan wajah tegar, namun mata berkaca-kaca, mengangkat tangan. Suaranya berat, "Ustadz, beberapa bulan lalu saya kehilangan anak saya yang masih kecil. Sejak saat itu hati saya hancur. Saya tetap salat, saya tetap berzikir, tapi rasa sakit itu tidak hilang.
Kadang saya bertanya-tanya, kalau Allah begitu dekat, mengapa Dia mengambil sesuatu yang paling saya cintai? Bagaimana saya bisa merasakan kedekatan Allah di tengah kehilangan yang begitu menyakitkan? Pertanyaan itu membuat seluruh majelis hening. Suasana berubah syahdu, banyak jamaah menunduk, sebagian menitikkan air mata, seolah ikut merasakan perih yang diceritakan bapak itu. Sang ustadz menatap bapak itu dengan mata berkaca-kaca pula, lalu menjawab pelan, "Pak, rasa sakit yang Bapak alami adalah bukti bahwa hati Bapak masih penuh cinta. Dan Allah tahu betapa besar cinta itu. Tapi Allah juga lebih mencintai anak Bapak daripada Bapak sendiri. Maka ketika Allah memanggilnya pulang lebih dulu, itu bukan berarti Allah menjauh. Justru Allah ingin mengganti perpisahan yang singkat di dunia dengan pertemuan abadi di surga." Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang anak muslim meninggal dunia, lalu kedua orang tuanya bersabar mengharap ridha Allah, melainkan Allah akan memasukkan keduanya ke dalam surga." Jadi kehilangan itu bukan akhir, tapi janji kedekatan yang lebih agung. Bapak itu menunduk, air matanya jatuh deras. Ia berbisik, "Tapi Ustadz, rasa rindu ini begitu menyiksa. Kadang saya merasa kosong sekali. Bagaimana saya bisa bertahan?" Sang Ustadz mendekat sedikit, suaranya penuh kasih. "Pak, jadikan rindu itu sebagai doa. Setiap kali Bapak merasa hampa, ucapkan dalam hati, 'Ya Allah, titipkan salam rindu ini untuk anakku di sisimu.' Dengan begitu, rindu tidak lagi menyiksa, tapi menjadi jembatan menuju Allah. Ingatlah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu, kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa jadi, dengan kesabaran Bapak, Allah sedang mendekatkan Bapak pada derajat yang sangat tinggi di sisinya." Seorang ibu yang duduk di dekatnya ikut berkata lirih, "Ustadz, saya juga pernah kehilangan suami. Rasanya dunia runtuh. Saya marah, saya kecewa, saya merasa Allah meninggalkan saya. Sampai sekarang saya masih sering menangis sendirian." Ustadz menatapnya lembut, "Ibu, kehilangan adalah salah satu cara Allah mengajarkan kita bahwa dunia ini sementara. Orang yang kita cintai, harta, bahkan tubuh kita sendiri, semuanya akan kembali kepada Allah. Ketika kita kehilangan, itu bukan tanda Allah menjauh, tapi tanda Allah sedang membersihkan hati kita dari keterikatan yang berlebihan pada dunia. Dengan begitu, hati kita lebih lapang untuk merasakan kedekatan dengannya. Ingatlah firman-Nya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Qushers Al-Insyirah 6. Bahkan dalam duka paling dalam, Allah tetap hadir memberi pelukan kasih. Bapak itu mengangkat wajahnya lagi, matanya masih basah. Jadi sebenarnya di balik kehilangan ada kedekatan yang sedang Allah tawarkan, ya Ustadz. Ustadz mengangguk mantap. "Betul Pak, kehilangan itu memang menyakitkan, tapi justru disitulah pintu kedekatan terbuka lebar. Hati yang hancur lebih mudah menerima cahaya Allah. Air mata yang jatuh lebih mudah membawa doa ke langit. Jangan lihat kehilangan itu hanya sebagai perpisahan, tapi lihatlah sebagai undangan Allah untuk lebih dekat. Karena Dia maha dekat, bahkan lebih dekat daripada rasa sakit yang Bapak rasakan." Majelis larut dalam keharuan. Banyak jamaah mengusap mata mereka. Sang Ustadz menutup bagian ini dengan kalimat lembut, "Kehilangan memang berat, tapi percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Justru dalam luka terdalam, Allah hadir paling dekat. Biarkan air mata itu menjadi doa, biarkan rindu itu menjadi jalan pulang kepadanya. Maka engkau akan merasakan bahwa di balik setiap kehilangan, ada pelukan kasih Allah yang tak pernah pergi." Seorang anak muda yang duduk di barisan paling belakang, angkat bicara dengan suara mantap, namun penuh rasa ingin tahu. "Ustadz, setelah semua penjelasan tadi, saya mulai mengerti bahwa Allah selalu dekat. Tapi bagaimana caranya agar saya bisa konsisten merasakan kedekatan itu setiap hari, bukan hanya ketika sedang di majelis, sedang diuji, atau saat hati sedang tenang? Saya ingin kedekatan itu menjadi bagian dari hidup saya, bukan hanya sesaat." Pertanyaan itu disambut anggukan dari banyak jamaah, seolah itu adalah pertanyaan penutup yang mewakili isi hati semua yang hadir. Sang Ustadz menatap jamaah dengan senyum penuh kehangatan. "Nak, caranya sederhana, tapi membutuhkan latihan. Pertama, jagalah kesadaran hati. Ingatlah Allah dalam setiap detik kehidupanmu. Saat bangun tidur, ucapkan Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur. Saat bekerja, niatkan karena Allah.
Saat berbicara dengan orang lain, niatkan sebagai amal kebaikan. Dengan begitu engkau tidak hanya mengingat Allah di masjid, tapi di setiap aktivitas. Kedua, perbanyaklah zikir. Zikir bukan hanya ucapan, tapi juga kesadaran. Setiap kali engkau berzikir, bayangkan Allah sedang memperhatikanmu. Itu akan melatih hatimu untuk selalu merasa ditemani. Seorang bapak menyela, "Tapi Ustadz, kadang kita semangat di awal, lalu lama-lama kendor lagi. Bagaimana agar istiqomah?" Sang Ustadz mengangguk, "Itulah manusia. Kita mudah naik turun. Karena itu, jangan pernah merasa gagal hanya karena imanmu turun. Yang penting adalah kembali lagi." Rasulullah bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten, meskipun sedikit." Maka jangan memaksakan diri melakukan banyak hal sekaligus. Mulailah dengan hal kecil, tapi rutin. Misalnya, biasakan membaca doa sebelum tidur, biasakan istighfar setiap selesai salat, biasakan senyum dengan niat ibadah. Konsistensi kecil itu akan menjaga hatimu tetap terhubung dengan Allah. Seorang mahasiswa kemudian bertanya, "Ustadz, kalau suatu hari saya merasa jauh lagi, apa yang harus saya lakukan?" Ustadz menjawab lembut, "Jangan panik. Rasa jauh itu hanya kabut sementara. Segera kembali dengan doa, istighfar, atau salat 2 rakaat. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah benar-benar jauh. Yang jauh hanyalah perasaanmu. Katakan dalam hatimu, 'Ya Allah, aku rindu kepadamu.'" Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuka kembali pintu kedekatan. Jangan menunggu sempurna, cukup kembali setiap kali engkau merasa hilang. Seorang ibu tersenyum sambil berkata lirih, "Jadi sebenarnya Allah tidak pernah pergi ya Ustadz?" "Kitalah yang sering lupa," sang Ustadz mengangguk mantap. "Benar Ibu, Allah itu selalu bersama kita. Firman-Nya, dan Dia bersama kalian di mana saja kalian berada." QS Al-Hadid 4. Maka tugas kita hanyalah menyadari dan merasakannya. Ketika hati sudah terbiasa, engkau akan merasakan kedekatan itu setiap saat. Di jalan, di rumah, di tempat kerja, bahkan dalam tidurmu. Dan kedekatan itu akan membuat hidupmu lebih tenang, lebih ringan, lebih penuh makna. Suasana majelis menjadi sangat hening, hanya terdengar isak haru dan desahan napas lega. Sang Ustadz menutup dengan suara lembut penuh kehangatan. "Saudaraku, jangan pernah ragu, Allah Maha Dekat. Lebih dekat dari apapun yang kau bayangkan. Merasakan kedekatannya bukan perkara panjangnya doa, bukan semata karena banyaknya amal, tapi karena hati yang terus kembali mengingatnya. Mulailah dari hal kecil, biasakan diri, dan teruslah melangkah. Insya Allah setiap detik hidupmu akan menjadi perjumpaan dengannya." Jamaah serentak mengucapkan, "Allahu Akbar," dengan penuh getaran hati. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada pula yang hanya terdiam, namun merasakan ketenangan luar biasa. Seolah seluruh majelis itu sedang dipeluk oleh kasih Allah. Masya Allah saudaraku, ternyata Allah tidak pernah jauh. Dialah yang selalu dekat, mendengar setiap doa, melihat setiap air mata, bahkan memahami bisikan hati yang tak pernah kita ucapkan. Yang sering menjauh itu bukan Allah, tapi kita yang lalai. Dan kabar baiknya, setiap kali kita kembali, Allah selalu menyambut dengan kasih sayang. Mari kita jadikan hidup ini sebagai perjalanan untuk terus merasakan kedekatan dengannya. Mulai dari hal-hal sederhana, doa kecil, zikir ringan, niat yang lurus, sampai ibadah yang kita jalani setiap hari. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang, jiwa kita semakin damai, dan hidup kita semakin penuh cahaya. Kalau menurutmu pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung dengan like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama di perjalanan menuju Allah. Tulis juga pengalamanmu di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi dan penguat untuk saudara kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.